Mungkin pada saat Ramadan ini, dulu saya banyak membuang-buang waktu dengan tontonan-tontonan. Sekarang saya sibuk melihat Al-Quran, mendengarkan majelis ilmu. Padatkan semua. Jadikan ini Ramadan terakhirmu dan Ramadan terbaikmu, saudaraku. Dan jadikan Ramadan ini adalah kesempatan terakhir Anda. Kesempatan emas. Kalau Allah masih kasih lagi bonus, Ramadan akan datang kesempatan emas. Hari ini saja teman-teman kesempatan emas Allah masih kasih Anda umur. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bulan Ramadan ini telah hadir pada kalian, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tercegah dari Lailatul Qadar itu, maka sungguh ia telah terhalang dari seluruh kebaikan. Gak ada lagi kebaikan yang lebih baik daripada itu. Yang kata Nabi SAW, Allah turun di langit bumi pada saat tertinggal sepertiga malam. Lalu menanyakan kepada para malaikatnya, adakah hambaku yang memohon? Aku penuhi permohonannya itu. Ada yang minta tolong, aku akan tolong dia. Ada yang meminta maaf, aku maafkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah, satu-satunya yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau dan terjangkau oleh mata kita. Kita berharap pujian kita kepadanya yang dicatat pahala olehnya dan dijadikan sebagai penyebab seluruh nikmat akan ditambahkan kepada kita, karena dia telah menjanjikan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur atas nikmatku, aku akan limpahkan atau tambahkan, dan kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Juga kita panjatkan salam hormat selanjutnya kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah dan malaikatnya juga mengucapkan salam kepadanya. Saudaraku seiman, dalam pembukaan materi kita, inilah Ramadan terbaikku. Saya ingin menjadikan mukaddimah pembukaan ini sebagai bahan muhasabah, introspeksi. Kita kembali sama-sama ke dalam diri kita masing-masing, merenungi teman-teman sekalian, sudah berapa banyak Ramadan lalu yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai peluang emas bagi setiap orang di antara kita, dan berapa banyak Ramadan yang sudah kita lalaikan. Terlalu banyak teman-teman sekalian kaum muslimin menghabiskan Ramadan mereka hanya karena ikut-ikutan, hanya karena lingkungannya puasa, keluarganya puasa, lembaga pendidikannya berpuasa atau memerintahkan puasa kepada siswa-siswi atau mahasiswa dan mahasiswinya, atau tempat kerjanya. Mungkin karena seorang pemimpin yang muslim yang tegas sehingga menghukum bagi staf yang tidak berpuasa tanpa udzur syar'i misalnya. Maka berapa banyak kita semua bergelut dalam maksud-maksud dan tujuan duniawi seperti itu. Padahal sebenarnya hal ini terjadi karena kita belum memahami dan kita belum merenungi baik-baik tentang kebutuhan kita terhadap Ramadan. Kita sangat membutuhkan Ramadan, teman-teman sekalian. Karena memang Ramadan adalah puncak seorang muslim mengikuti pelatihan, perbaikan, peningkatan skill dia dari sisi spiritual. Allah Subhanahu wa taala memastikan tujuan Ramadan adalah la'allakum tattaqun dalam surah Al-Baqarah, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan, yaitu selalu setiap saat patuh dan melaksanakan perintah Allah, juga meninggalkan larangannya. Dan itu butuh pelatihan. Allah menyiapkan Ramadan sebagai sarana untuk itu. Maka kita coba introspeksi diri. Kenapa kita tidak seperti hamba-hamba Allah dari para salafus salih dulu? Dinukil tentang mereka setelah Idul Fitri 6 bulan ke depan, mereka terus saja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Mereka sibuk 6 bulan ini berdoa kepada Allah agar amal-amal mereka selama Ramadan diterima. Dan 6 bulan yang tersisa, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban,
itu mereka sibuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka disampaikan di Ramadan itu. 1 tahun mereka sibuk minta setengahnya agar diterima amal-amal yang mereka sudah amalkan atau kerjakan di masa lalu, dan 6 bulan ke depannya tersisa mereka mohon agar diraihkan, disampaikan Ramadan. Bagaimana muncul perasaan ini? Karena mereka mengetahui bobot daripada Ramadan itu sendiri. Kalau ini sebuah lembaga training terbesar di dunia. Bukan lagi trainernya seorang profesor, seorang trainer yang terkenal dengan motivasi-motivasinya. Tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Allah mentraining hamba-hambanya di Ramadan. Stafnya bukan lagi staf-staf ahli biasa yang memahami IT, tapi para malaikat. Dan luar biasanya, seluruh muslim di muka bumi yang sudah balik mengikuti training ini. Semuanya rame-rame berpuasa. Semua rame-rame meramaikan mencari pahala dengan membuka puasakan orang. Semua rame-rame meramaikan masjid. Semua rame-rame membaca Al-Quran. Semua rame-rame meninggalkan maksiat. Maka kalau Ramadan saja kita tidak baik, tidak menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, tidak lebih banyak dari sisi kuantitas dan kualitas ibadah, dan juga tidak meninggalkan atau tidak mengubah sifat-sifat dan karakter buruk kita serta kemaksiatan kepada Allah, maka kira-kira kapan kita akan jadi baik? Makanya kata Nabi SAW, ragama anfum mri'in man adraka Ramadan thumman salah walam yughfar lahu. Sungguh terhina seseorang itu yang dia sampai pada Ramadan, lalu Ramadan itu pergi sementara dia belum diampuni. Artinya, kalau Ramadan saja dia tidak bisa baik, sementara seluruh muka bumi ini kaum muslimin mayoritasnya berusaha menjadi lebih baik agar mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah, maka kira-kira dia mau baik kapan? Di mana lingkungan yang jauh lebih sehat secara spiritual dibandingkan Ramadan? Dari sisi lain, teman-teman sekalian. Dari mana Anda tahu, insya Allah nanti setelah Ramadan ini Allah berikan kita umur, lalu kemudian kita meninggal? Kenapa Anda tidak jadikan setiap ibadah yang Anda mau kerjakan adalah ibadah terakhir Anda? Begini rasionalnya. Kalau seandainya ada orang divonis oleh dokter kena penyakit kronis dan dia akan meninggal ya, beberapa saat setelah vonisan dokter tadi. Dokter mengatakan, saya sudah tidak bisa lagi mengambil keputusan apa-apa, semua upaya medis sudah diambil dan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali Anda tinggal menunggu ajal saja. Kira-kira, kalau pada saat itu masih ada kesempatan untuk mengerjakan sholat, bagaimana Anda sholat? Masih ada kesempatan Anda mereferensikan agar rekening ini atau dana dari rekening itu disedekahkan. Masih ada kesempatan meneteskan air mata karena takut terhadap dosa-dosa masa lalu sehingga Anda bertaubat. Masih ada kesempatan Anda beristighfar, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran. Masih ada kesempatan Anda memohon maaf kepada orang-orang yang Anda pernah sakiti. Bagaimana kira-kira Anda melakukan semua itu pada saat Anda tahu vonis dokter, Anda tidak akan hidup lagi? Saya yakin kita sepakat teman-teman sekalian, kita akan maksimalkan semua itu. Sebenarnya setiap muslim tidak harus menunggu ada vonis dokter seperti itu. Karena kita setiap saat bisa meninggal. Siapa di antara kita teman-teman yang sedang mengikuti acara ini, termasuk saya, punya jaminan kita masih bisa melanjutkan sampai akhir pengajian kita ini. Mungkin tiba-tiba di ruangan ini bukan sebuah doa, kalau ajal sudah datang, saya melihat malaikat maut, kemudian dia datang, lalu saya melihatnya dan dicabut ruh saya dalam hitungan detik, lalu saya jatuh, orang hanya mengenang Khalid Basalamah pernah ceramah. Dan kenangan dia tidak akan lama teman-teman sekalian. Seminggu, sebulan, Anda sudah dengar beberapa da'i meninggal? Sering Anda dengar para kiai, ustadz, da'i meninggal dunia. Baik, berapa lama mereka dikenang? Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Habis itu, lama-lama akan ditelan dengan waktu. Hilang. Kecuali memang orang ini semasa hidupnya benar-benar memaksimalkan waktu. Agar dia bisa ya, menyiapkan amal soleh untuk dia bawa ke akhirat di kematiannya, dan juga yang masih bisa bermanfaat bagi orang lain.
Yang hadis Nabi SAW masyhur, kalau anak Adam meninggal dunia terputus sumber pahalanya kecuali dari 3, sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakannya. Jadi memang harus ada ya. Dan bagaimana seseorang itu mengatur itu? Dia harus sendiri yang membuat program itu. Orang akan mengenang sesuatu tentang Anda sebentar. Coba Anda teman-teman, apakah Anda pribadi yang sedang mengikuti acara kita ini, masih mengetahui nama kakek-kakek Anda? Kakek Anda sekarang, misalnya nama saya Khalid, nama ayah saya Zaid, nama kakek saya Abdullah. Baik, ini mungkin sampai sini kadang-kadang kita karena masih menemui kakek, kita masih mengetahui. Itu pun belum tentu kita meluangkan waktu setiap saat mendoakan beliau. Bagaimana dengan ayahnya kakek, bagaimana dengan kakeknya kakek? Artinya, beberapa generasi saja kita sudah kehilangan jejak. Atau sudah terhilang, terhapus jejak kita. Siapa yang akan mengenang kita teman-teman sekalian? Mungkin kita akan masuk dalam umumnya doa kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Tapi yang lain yang Anda harapkan dari anak-anak Anda, ya apalagi kalau Anda tidak didik mereka dengan cara agama, mereka hilang entah kemana, baca Quran nggak bisa, nggak disekolahin di pesantren, nggak dikader untuk menjadi ulamanya umat ini, dai umat ini. Lalu apa yang Anda harapkan dari mereka? Hanya akan habis begitu saja. Apalagi kalau mereka dasarnya Anda wariskan keburukan-keburukan pada mereka. Pergaulan bebas lah. Ya, dan segala macam pelanggaran agama yang dianggap nggak masalah. Karena masih muda nak lakukanlah. Saya pernah bertemu dengan teman dekat saya, Dr. Hussein Al-Jabiri hafizahullah, sahabat dekat saya. Semoga Allah satukan kami karena Allah. Dan Allah pertemukan kami juga di bawah naungannya di hari kiamat di mahsyar. Serta bersama di surga insya Allah. Orang ini menurut saya sangat soleh. Orang yang sebaya dengan saya Masya Allah. Kadang-kadang kami saling WA atau kalau ketemu di Madinah, karena beliau tinggal di Madinah. Seringkali kami duduk bermuhasabah, ngobrol. Kira-kira saling memberikan masukan. Satu waktu pernah saya sepakat sama dia setiap kali ngobrol. Coba kira-kira ada nasihat apa nih yang bisa diberikan kepada saya. Atau saya memberikan nasihat kepada dia. Dia mengatakan pada saya, Khalid coba kamu yang memulai. Entah kenapa subhanallah saya waktu itu mengucapkan kata-kata, saya mengatakan, ya akhi Hussein, siapa di antara ulama di Saudi yang paling kamu kagumi? Kata dia Syekh bin Baz. Ya. Seorang ulama dulu menjadi mufti Saudi, rahimahullah, sudah meninggal. Terus saya katakan, baik, sekarang dia sudah meninggal dunia. Kira-kira pada saat dia meninggal dunia, seperti apa orang mengenangnya? Dan kamu sendiri sebagai yang mengidolakannya, apa kira-kira tanggapanmu? Dia di mana sekarang? Kata dia, semuanya baik. Orang mengenang tentang ilmunya yang tersebar, yang luas. Orang banyak menjalankan fatwa-fatwanya. Dan sampai sekarang setelah meninggal pun buku-bukunya masih tersebar. Fatwa-fatwanya masih ditemukan, disebarluaskan oleh para murid-muridnya. Maka insya Allah kita berharap dia, sebagaimana Allah janjikan, akan menuju ke surga. Kata saya, betul yang kau ucapkan. Oleh karena itu, akhi, saudaraku, jadikan dirimu seperti bimbas pada saat kau meninggal nanti. Artinya, dari sekarang kau punya persiapan, kalau kau meninggal, maka akan ada terus sumber orang mengenangmu, bukan untuk riya. Mengenang dalam arti kata, merasa mengambil manfaat untuk beribadah. Dari ilmu yang disebarluaskan, dari sedekah jariah yang bermanfaat, dari anak-anak soleh yang dikader, supaya mereka bisa mendoakan kita. Terus dia tanamkan juga kepada keturunannya untuk doakan saya nak dan orang-orang tua kita terdahulu. Itu yang kita tanamkan teman-teman sekalian. Ramadan adalah sebuah momentum yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Luar biasa gitu. Karena di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan dua ibadah nanti. Yang puncak seluruh ibadah dikerjakan. Tapi dua ibadah ini sangat ditekankan. Yaitu puasa dan membaca Al-Quran. Karena kita tahu sama-sama teman-teman sekalian. Ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Ramadan. Ya, dalam surah Al-Baqarah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran padanya. Ya, sebagai petunjuk dan juga pembeda mana yang hak dan mana yang batil bagi manusia. Al-Quran diturunkan yang merupakan petunjuk bagi manusia di bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar memperbanyak membaca Quran di bulan Ramadan. Bahkan para salafus salih dinukil, kalau tiba Ramadan mereka tidak mengenal lagi apa-apa selain perkataan baik atau Al-Quran. Al-Quran menjadi sahabatnya. Mempelajari bacaannya, mempelajari, mentadaburi isi-isi ayatnya, sebab turunnya, ilmunya diambil, kemudian dihafal dan juga diamalkan dalam kehidupan. Juga dengan puasa, yang Allah juga sebutkan dalam surah Al-Baqarah sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang sebelum kalian. Maknanya, hai orang beriman, telah dibuatkan program untuk berpuasa untukmu. Dan sebagaimana telah dibuatkan untuk orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Jadi sepanjang waktu kita nanti setelah Ramadan, kalau kita membuat program-program yang baik ya, di Ramadan itu, dan kita kemudian terapkan setelah Ramadan, maka kita akan mencapai tingkat ketakwaan. Artinya, seluruh waktu kita ini berisikan kepatuhan kepada Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, menikmati halal dan meninggalkan yang haram. Dan itu puncak kenikmatan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi target utama setiap orang muslim. Dua hal ini teman-teman sekalian disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, hadis ini riwayat Ahmad dalam musnadnya, di jilid 2 halaman 174, as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil abd. Sesungguhnya puasa itu dan Quran akan menolong hamba tersebut, maksudnya pada hari kiamat. Yaqulu as-siyamu rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba bin nahar fashaffi'ni fi. Wahai Tuhanku, kata puasa, sesungguhnya aku yang telah menghalangi dia dari makan dan minum di siang hari, maka tolonglah ia, selamatkan dia. Aku memberikan syafaat untuknya, maksudnya dari api neraka agar masuk ke dalam surga. Wa yaqulul Qur'anu rabbi inni mana'tuhu an-nauma bil-laili fashaffi'ni fihi fayushaffa'an. Lalu Al-Quran akan mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menahan orang ini tidur di malam hari, maka tolonglah dia. Maka keduanya pun akhirnya menolong dan menyelamatkan orang tersebut. Dan dua hal itu ada di bulan Ramadan yang paling puncak ditekankan. Selain ibadah yang lain tentunya ada sholat malam, ada berzikir, ada bersedekah dan segala macam hal. Kata Nabi SAW dalam hadis, Allah berfirman hadis qudsi, kullu amal ibn Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya seluruh amal ibadahnya anak Adam adalah milik dia, artinya sudah ditentukan kadar pahalanya kecuali puasa. Karena dia adalah milikku dan aku akan membalasnya langsung, kata Allah. Dan kata Nabi SAW, man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifa. Sampai yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, karena Allah dia puasa, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Begitu luar biasanya penekanan-penekanan tentang amal ibadah yang kita bisa dapatkan. Teman-teman, siapa di antara Anda yang yakin bahwasanya dia tidak akan mati? Bukankah ada orang sebelum kita, kalau Anda ikuti acara ini laki-laki, saya dan Anda laki-laki, sudah banyak jutaan orang sebelum kita, toh cuma bisa dikenang saja. Bukan cuma manusia biasa, para nabi-nabi. Nabi Muhammad SAW pun yang kata beliau setiap nabi-nabi kalau mau meninggal itu ditawarkan dipanjangkan umurnya, juga meninggal dunia. Lalu apa jaminan Anda tidak meninggal dunia? Anda wahai akhwat, bukankah sudah banyak di antara orang yang mirip dengan Anda jenis kelaminnya wanita, yang cantik, yang jelek, yang putih, yang kaya, yang miskin, dari Arab, yang bukan Arab, semuanya. Mereka sudah meninggal dunia, termasuk ummahatil mu'minin, para istri-istri Nabi yang mulia. Mereka meninggal semua. Artinya teman-teman, saya dan Anda ini semua sedang menuju ke liang lahat masing-masing. Maka harusnya kita punya persiapan yang baik. Pernah ditanya kepada Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa orang mukmin yang akyas? Akyas itu yang paling cerdas, super luar biasa kecerdasannya. Kata Nabi SAW, yang paling banyak mengingat kematian
dan mempersiapkan untuk menghadapi kematian tersebut. Dan momentum Ramadan adalah momentum yang paling tepat untuk persiapan itu. Karena bulan pengampunan, bulan rahmat, bulan diterimanya doa, bulan ditutupnya pintu-pintu neraka, dibukanya pintu surga. Bulan yang sangat mulia. Ada malam lebih baik daripada 1000 bulan Lailatul Qadar. Bagaimana bisa Anda tidak merasa ini adalah sesuatu yang penting untuk diraih? Untuk kita jadikan inilah Ramadan terbaikku sekarang. Belum tentu aku hidup setelahnya. Lakukan yang terbaik di Ramadan yang akan datang ini insya Allah. Semoga Allah panjang umur kita dan kita meraihnya. Serta Ramadan-Ramadan yang banyak ke depan. Sesuatu yang Anda belum pernah kerjakan sebelumnya. Dalam arti kata, belum seperti itu dari sisi kualitasnya, ya, dari sisi kuantitasnya, gitu kan. Jadi belum pernah kita dapatkan. Seperti misalnya yang tadinya kita cuma zaman dulu Ramadan yang lalu baca Quran cuma beberapa ayat, sekarang kita tingkatkan sekian juz atau kita mengkhatamnya sekian kali. Kalau selama ini Ramadan yang lalu kita tidak pernah buka puasakan orang, sekarang kita sibuk buka puasakan orang. Atau mungkin dulu kita hanya ikut partisipasi beberapa orang tetangga kita atau di masjid atau musola dekat rumah. Sekarang tidak, target kita adalah sesuatu yang lebih besar. Saya harus punya 1000 orang yang saya raih pahala buka puasanya. Mungkin pada saat Ramadan ini, dulu saya banyak membuang-buang waktu dengan tontonan-tontonan. Sekarang saya sibuk melihat Al-Quran, mendengarkan majelis ilmu. Padatkan semua. Jadikan ini Ramadan terakhirmu dan Ramadan terbaikmu, saudaraku. Karena kalau kau tidak melakukan itu, maka pastikan teman-teman sekalian, tidak akan pernah ada yang bisa membuatmu melakukan kecuali dirimu sendiri. Dan ingat selalu sabda Nabi SAW, kalau seseorang meninggal dunia, akan ikut bersamanya ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Serta akan pulang 2, yaitu keluarganya dan hartanya. Secinta apapun seseorang pada orang lain, orang tua pada anak-anak, pada orang tua, suami pada istri, istri pada suami, tetap akan pulang, tidak akan nginap di situ. Harta, mobil Ferrari, mobil Arfat, mobil-mobil mewah hanya bisa sampai di pagar kuburan, tidak akan dibawa ke lain-lain, akan jadi warisan. Yang tinggal bersamanya adalah kata Nabi SAW, amalnya. Amal, solat yang selalu kita bengkalaikan, yang kita tidak khusyuk, Quran yang selalu kita lalaikan cuma ada di rak, di perpustakaan rumah kita, atau kantor kita, atau cuma aplikasi di handphone. Zikir pagi petang yang selalu kita lalaikan, gampang, nanti aja, luput. Istighfar yang kita bisa memohon ampun, kesempatan, tiket VIP, bertobat agar seluruh kesalahan kita masa lalu dimaafkan. Dengan begitu fasilitas dunia akan kembali lagi Allah berikan karena sudah dibersihkan dosanya. Ibarat pegawai yang sudah diterima permohonan maafnya, maka dikasih semua fasilitas kantor. Dan juga mendapatkan yang terbaik di akhirat, selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Kata Allah SWT, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari api neraka di hari kiamat dan masuk ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Beruntung itu keberuntungan yang luar biasa. Jadikan semua ini teman-teman sebagai bahan muhasabah. Bahan muhasabah. Renungi banyak sekali ya hadis-hadis Nabi SAW yang kita bisa renungi untuk Ramadan ini. Di antaranya sabda Nabi SAW, "Man qala la ilaha illallah ibtigha wajhillah, khutima lahu biha dakhala al-jannah, wa man shama yawman ibtigha wajhillah, khutima lahu biha dakhala al-jannah. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah di akhir hidupnya, maka dia pasti masuk surga. Dan tidak mungkin orang menutup hidupnya dengan la ilaha illallah sebelum meninggal, kecuali memang dia selama hidup selalu mengamalkan la ilaha illallah itu. Dia renungi, dia betulkan jadikan sebagai prinsip hidupnya, tidak ada tempat bergantung, tidak ada mencintai, tidak ada membenci kecuali karena Allah. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa sehari dengan mengharapkan wajah Allah di akhir kehidupannya, jadikan tadi ibadah terakhir Anda, maka ia pasti masuk surga. Dijamin surga. Dan jadikan Ramadan ini adalah kesempatan terakhir Anda. Kesempatan emas
Kalau Allah masih kasih lagi bonus, Ramadan akan datang kesempatan emas. Hari ini saja teman-teman kesempatan emas Allah masih kasih Anda umur. Harus kita maksimalkan. Jangan sia-siakan azan yang dikumandangkan dan kita dengar untuk kita menjawab sholat tersebut. Jangan sia-siakan zikir pagi tadi, mungkin masih ada kesempatan Anda belum tiba asar, Anda selesaikan. Baca ayat-ayat Al-Quran, bersedekah sebelum telat. Bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah. Apa saja lakukan kebaikan yang nanti akan bermanfaat buat Anda. Yang terakhir kata Nabi SAW, barang siapa yang bersedekah, satu sedekah seraya mengharapkan wajah Allah, di akhir kehidupannya maka ia masuk surga. Dan ini tidak mungkin teman-teman terjadi kalau kita tidak membiasakan diri kita bersedekah, sehingga akhirnya Allah tutup hidup kita dengan perbuatan tersebut. Siapa yang terakhir dia amalnya bersedekah, masuk surga, dijamin. Hadis ini riwayat Ahmad dalam Musnadnya jadi 5 halaman 391 dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib Tarhib nomor 985. Di Ramadan Anda bisa meraih salah satu pintu gerbang di surga, dan pintu gerbang di surga ini teman-teman sekalian tidak akan dimasuki kecuali orang yang berpuasa. Jadi ada satu camp istana, itu hanya orang puasa aja dalamnya. Dengan mewahnya segala macam. Kita punya di surga itu ada pintu sholat, ada pintu jihad. Sebagaimana Nabi SAW jelaskan. Sampai Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, ada nggak orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Artinya di setiap pintu gerbang camp istana ini ada istana dia. Di sini ada istana dia. Semua ibadah ada istana dia. Kata Nabi SAW, iya ada. Dan kau termasuk salah satunya, hai Abu Bakar. Pintu gerbang itu namanya Rayyan. Apa kata Rasulullah SAW? Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina as-sa'imun fayakumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Sesungguhnya di surga itu terdapat satu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Dan disitulah, di pintu itulah orang-orang yang berpuasa memasuki surga pada hari kiamat. Seorang pun tidak ada yang masuk dari pintu itu selain mereka. Ada malaikat yang menyeru, di manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka pun berdiri. Tidak ada yang masuk dari pintu itu selain mereka. Setelah mereka masuk pintu surga itu, maka pintu itu akan ditutup dan tidak ada seorang pun yang akan masuk ke dalam pintu itu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Anda bayangkan teman-teman sekalian, pada saat Anda kerja di satu perusahaan, lalu perusahaan itu memberikan Anda fasilitas atau staf pegawai yang berprestasi akan diberikan fasilitas. Misal contoh, siapa yang kerja selama waktu tertentu ini, mengerjakan pekerjaan ini akan dapat bonus ini misalnya. Di antaranya misal akan mendapatkan fasilitas A. Komplek perumahan misalnya khusus untuk pegawai yang berprestasi atau sudah lama mengabdi dengan perusahaan. Di sana segala macam fasilitas yang ada. Bukankah Anda merasa senang kalau Anda termasuk salah satu dari staf tersebut dan Anda dapat fasilitas itu? Yang tidak didapatkan oleh semua pegawai. Sebagian ulama mengatakan Ramadan itu ibarat pasar. Ibarat pasar. Yang dibuka dan akan ditutup seperti pameran. Maka beruntunglah orang yang sempat masuk ke dalamnya, walaupun belum belanja. Apalagi kalau dia sempat meraih promo-promo yang ada di dalam situ. Misalnya membeli barang yang sedang didiskon, atau dia mendapatkan hadiah karena merupakan salah satu pengunjung misalnya. Seperti itu digambarkan oleh para ulama. Pasar, di mana orang-orang soleh menjadikannya sebagai sebuah pertemuan, ajang pertemuan yang luar biasa. Saling mengenal satu sama lain orang-orang soleh, saling bersaing positif tanda kutip dalam amal-amal soleh. Dan kita boleh saling bersaing dengan saudara kita muslim, bukan karena riya, tapi merasa ingin lebih baik daripada orang yang lain. Kan begitu yang Umar lakukan radhiyallahu anhu pada saat dikumandangkan oleh Nabi SAW untuk menyumbang di salah satu peperangan. Seingat saya perang Tabuk. Kemudian Umar mengatakan hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Dia ingin bersaing tapi positif. Bukan karena riya. Maka dia membawa setengah hartanya. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu, hai Umar? Kata Umar, seperti ini ya Rasulullah. Maksudnya setengah disedekahkan.
Punya 1 miliar, 500 juta langsung dibawa. 500 juta ditinggalkan buat keluarga. Gak lama kemudian datang Abu Bakar. Lalu Abu Bakar menyumbangkan hartanya. Lalu kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia mengatakan Allah dan Rasulnya. Jadi semua hartanya disumbangkan. Sampai kata Umar, aku yakin aku tidak akan bisa menyaingimu, hai Abu Bakar. Tapi dari hal yang positif. Teman kita bisa menghatam Al-Quran 3 hari sekali. Kenapa kita nggak lakukan seperti dia? Atau sepekan sekali. Sehingga selama Ramadan bisa 4 kali khatam Al-Quran. Ya. Ini saya coba menyentuh sisi lainnya ya. Ramadan itu. Kita bukan ceramah umumnya, ini loh keutamaan Ramadan 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba sentuh sisi yang lain. Karena kita ingin Ramadan nanti ini menjadi Ramadan terbaik kita. Maka ada hal-hal yang harus kita sadari teman-teman sekalian. Bagaimana saya sudah bahasakan tadi sebagai bahan muhasabah. Kita akan meninggal dan amal-amal yang akan menemani kita. Ramadan ini momentum terbaik untuk meraih yang terbaik dari amal-amal tersebut. Kesempatan memohon ampun dari kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan. Bayangkan Anda tidak akan bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Dan Nabi SAW pernah dalam sholat mengatakan begitu. Atau setiap mau sholat ya. Beliau sering mengucapkan sallu sholatan muwadda'a. Sholatlah sholat perpisahan kata Nabi SAW. Anggap setelah sholat ini kau akan mati. Di Ramadan teman-teman. Kalau Anda lakukan puasanya karena iman, karena yakin ini perintah Allah, Anda rindu ingin mengerjakan puasa itu. Maaf. Anda juga kerjakan sholat malamnya, tarawih atau tahajudnya. Semuanya karena keimanan dan ingin meraih pahalanya. Apa kata Nabi SAW? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Bufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, yakin perintah Allah dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Pembersihan dosa, pemutihan ini. Perusahaan Anda membuka kesempatan Januari, dari awal Januari sampai akhir Januari, siapapun yang punya utang di perusahaan akan diputihkan, siapa yang punya kesalahan tinggal ajukan permohonan maaf akan dimaafkan. Ada peningkatan jabatan ya, level. Bagaimana Anda coba meraih kesempatan-kesempatan itu? Ramadan begitu, sangat mahal teman-teman sekalian. Andai saja orang-orang yang sudah meninggal diberikan kesempatan untuk milih, maka mereka akan milih Ramadan karena mereka sangat tahu luar biasa keutamaannya. Tentang sholat malamnya, ini semua hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, tarawih, ramaikan masjid. Kalau tidak bisa Anda sholat di rumah, tapi kalau Anda bisa ke masjid, lakukan ke masjid. Siapa yang melakukan sholat malamnya atau sholat tarawih, ya, Ramadan karena keimanan, yakin perintah Allah dan juga mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosanya yang telah lalu. Keutamaan demi keutamaan. Begitu juga dengan adanya Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah khususkan surah namanya surah Al-Qadar. Itu luar biasa gitu. 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Itu luar biasa. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan salat malam di Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Itu luar biasa teman-teman. Pembersihan dosa dengan sholat tarawih, pembersihan dosa dengan puasa, pembersihan dosa dengan sholat malam khusus di Lailatul Qadar. Dalam hadis yang lain, riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, Inna hadha syahr qad hadarakum wa fihi laylatun khairun min alfi syahrin man hurimaha faqad hurimal khaira kullahu. Wala yuhramu khairaha illa mahrum. Sesungguhnya bulan ini Ramadan telah hadir kepada kalian, kata Nabi SAW. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, bukan main-main. 83 tahun plus 4 bulan. Ini bukan hal yang ringan ya. Belum tentu umur kita sampai 83 tahun. Insya Allah mudah-mudahan lebih dari itu. Tapi kebanyakan orang, kata Nabi SAW, umur umatku hanya 60 sampai 70. Dan sedikit yang melebihi itu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya bulan Ramadan ini telah hadir pada kalian. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tercegah dari
Lailatul Qadar itu, maka sungguh ia telah terhalang dari seluruh kebaikan. Gak ada lagi kebaikan yang lebih baik daripada itu. Dan tidak tercegah dari kebaikan Lailatul Qadar, kecuali memang orang yang tidak mendapatkan kebahagiaan. Memang Allah tidak pilih dia. Teman-teman, semoga Allah menjaga Anda di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beli baju lebaran sekarang. Sekarang saatnya, 2 pekan sebelum Ramadan. Ramadan bukan saatnya sibuk lagi dengan itu. Ya. Kecuali mungkin Anda bisa online, mungkin. Atau mungkin di awal-awal Ramadan lah, kalau Anda betul-betul padat jadwalnya sekarang. Anda lagi ada tugas kantor segala macam. Tapi jangan di 10 terakhir Ramadan. Dikatakan dalam hadits Bukhari, Nabi SAW kalau tinggal 10 terakhir Ramadan, lebih menguatkan ikatan sarungnya. Giat ibadah. Dan membangunkan istrinya untuk sholat malam. Bukan habis di mall, di pasar. Sampai lewat sholat maghrib, lewat sholat isya hanya karena baju lebaran. Kenapa ini akhi dan ukhti? Kenapa enggak sekarang? Momentum yang paling tepat. Karena siapa yang terharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar, dia cuma habiskan di pasar saja. Di jalan-jalan. Sibuk dengan mencari satu kopiah baru, celana baru, sarung baru, baju baru. Yang dia bisa lakukan jauh sebelum itu. Maka dia telah terharamkan dari seluruh kebaikan. Anda kalau mengucapkan subhanallah pas Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Anda sedekah, baca Quran dan yang lainnya. Makanya dianjurkan untuk i'tikaf. Mohon maaf, mengikat diri di masjid. Enggak keluar kecuali darurat. Bagi yang tidak mampu maka minimal jangan menyanyiakan sholat 5 waktunya di masjid. Ya. Ibadah yang baik teman-teman sekalian. Di Ramadan yang merupakan hal yang luar biasa adalah ada penyelamatan dari api neraka. Semoga Allah jadikan kita semua, saya dan Anda termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Di Ramadan itu ada iklan resmi dari Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan namanya dari api neraka. Tidak akan masuk neraka kalau memang Allah terima dia pada saat itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna lillahi utaqa'a fi kulli yawmin wa laylatin li kulli 'abdin minhum da'watun mustajab. Sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Ya. Dan ada doa yang dikabulkan bagi hamba-hamba di antara mereka. Hadis ini riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Juga mirip dengan hadis itu ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, sesungguhnya setiap malam, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Modalnya tinggal ibadah kepada Allah, merengek Allah kasih kita. Di Ramadan teman-teman sekalian, momentum yang luar biasa, karena syaitan yang jahat yang suka menyesatkan kita dibelenggu. Anda tahu belenggu itu apa? Diikat tangannya, diikat lehernya, diikat kakinya. Gak bisa buat apa-apa dia. Yang selama ini selalu membisikkan keburukan kepada kita, mereka menjadi lemah. Dalam sebuah riwayat dikatakan maradatul jin, jin-jin yang kaliber, penjahat. Masih ada yang menggoda, masih ada yang menggoda. Tapi yang jahat-jahat ini semua, yang memang menyesatkan orang banyak, itu diikat, dibelenggu. Mereka masih menggoda, ingat, karena kata Nabi SAW, mereka dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Artinya masih menggoda, tapi lemah. Saya sering kasih gambaran begini. Ibaratnya kita seperti sedang lomba lari, ya, dengan rival kita, tapi rival kita ini dibelenggu teman-teman. Diikat kakinya 2 dengan rantai, dan belenggu itu bukan cuma sekedar ikat ya. Ada besi yang menahan kakinya, kemudian dari situ ditarik rantai. Dibelenggu, diikat, nggak bisa buat apa-apa. Kedua kakinya, lehernya dan tangannya. Lalu Anda lawan dia, lari. Anda biar nggak usah lari, jalan santai aja. Jalan santai. Anda nggak usah pikirkan lagi kemaksiatan, ini lupain aja sudah. Anda buat ke amal soleh, zikir pagi petang, sholat duha. Nanti kan kita sebutkan dalam penutupan materi kita ini, program yang Anda lakukan dalam keseharian supaya Ramadan ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Insya Allah. Maka kita walaupun jalan santai teman-teman, tetap kita menang. Tetap kita menang. Yang selalu saya ingatkan dan kita sayangkan sekali,
Banyak sekali di antara muslimin setelah Ramadan dia mulai menekan dirinya dan tanda kutip memaksa dirinya ibadah, sholat di masjid, tutup aurat, bersedekah, membaca Quran, berzikir, hadir di majelis ilmu, banyak yang dia kerjakan. Begitu tiba Idul Fitri, subhanallah, lisannya mengatakan alhamdulillah, gembira. Bukan gembira karena dia siap menerapkan ilmu Ramadannya. Nah ini satu poin yang penting untuk digarisbawahi teman-teman sekalian. Tapi dia merasa alhamdulillah seakan-akan lepas dari penjara. Alhamdulillah sekarang tidak lagi baca Quran. Alhamdulillah tidak lagi berzikir. Alhamdulillah sudah boleh buka aurat. Alhamdulillah sudah boleh pacaran dan segala macam. Oh sudah segala macam. Jadi seakan-akan ibadah ditinggalkan Ramadan selesai. Padahal Anda sedang melewati lembaga training. Bodoh benar seseorang itu sudah ngikutin lembaga training gitu kan gratis lagi. Selama sebulan lalu kemudian dia tinggalkan semua apa yang sudah dia dapatkan dari ilmu itu. Syaitan yang tadinya dibelenggu jaraknya 1 bulan dengan Anda. Setelah Idul Fitri kalau Anda menjalankan aktivitas Ramadan saja biasa, syaitan baru dilepas belenggunya, jaraknya sebulan. Jauh sekali untuk mengejar Anda kembali. Ada sebagian orang yang sangat bodoh. Maaf saya bahasakan bodoh karena memang luar biasa. Mereka setelah Idul Fitri tiba, duduk manis, lalu dia tunggu syaitan datang mendekati dia untuk kembali menggodanya lagi. Meninggalkan semua totalitas ibadah. Bukankah perut Anda sudah terbiasa teman-teman dan tenggorokan Anda sudah terbiasa untuk lapar dan haus? Kenapa Anda tidak puasa sunnah setelah Ramadan? Kenapa Anda tidak kejar puasa 6 hari Syawal? Yang kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh, lalu diikuti 6 hari, saya tambahkan kata ini, saja. 6 hari saja dari bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa setahun penuh. Kalau di perusahaan Anda, pimpinan Anda mengatakan siapa yang kerja Januari full 1 bulan, kemudian dia tambah lembur 6 hari saja di bulan Februari, gajinya 1 tahun. Bukankah pegawainya akan berlumba-lumba teman-teman sekalian karena tidak perlu kerja 1 tahun, tapi dapat gaji 1 tahun? Bonus. Kenapa Anda tidak puasa? Ada orang kadang-kadang nyeletuk, ya cukuplah Ramadan kemarin. Subhanallah akhi dan ukhti, Anda sudah dilatih, sudah terbiasa. Sudah terbiasa sholat tarawih, agar terbiasa lihat masjid, sholat berjamaah. Sholat malam. Sholat yang luar biasa, kata Nabi SAW, afdalus sholati ba'dal maktubah sholat al-qiyam. Sholat yang paling afdal setelah sholat 5 waktu adalah sholat tahajud. Lalu Anda tinggalkan, Anda terbiasa bangun sahur. Yang kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Sahurlah karena di sahur itu ada berkah. Umumnya orang sahur itu sejam. Kalau ibu-ibu mungkin yang masak segala macam 2 jam sebelumnya dia bangun. Apakah Anda sadar itu adalah sepertiga malam terakhir? Yang kata Nabi SAW, Allah turun di langit bumi pada saat tertinggal sepertiga malam. Lalu menanyakan kepada para malaikatnya, adakah hambaku yang memohon? Aku penuhi permohonannya itu. Ada yang minta tolong, aku akan tolong dia. Ada yang meminta maaf, aku maafkan dia. Anda dilatih terbiasa sebulan. Lalu Anda tinggalkan. Kenapa ini? Gitu. Di Ramadan sedang ada pembebasan dari api neraka. Ada pendaftaran ke surga. Mohon maaf. Ada pendaftaran ke surga. Terbuka teman-teman sekalian. Jangan Anda menjadi orang yang seperti melewati sebuah kampus. Ada tulisan pendaftaran. Anda mengatakan saya mau kuliah di sini. Tapi Anda sendiri tidak pernah masuk mendaftar. Ada perusahaan iklankan di medsos. Kalau zaman kita mungkin di medsos sekarang. Penerimaan pegawai. Tapi Anda sendiri mengatakan saya mau kerja di perusahaan ini. Cuma tidak pernah Anda daftar, tidak pernah Anda penuhi syarat-syaratnya. Bagaimana bisa Anda jadi pegawai? Cuma menghayal. Apa kata Nabi SAW tentang Ramadan? Luar biasa ini. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabul jahannam wa sullilatis syayatin. Ya, saya ulangi. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabu jahannam wa sullilatis syayatin. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Apabila Ramadan telah masuk maka pintu-pintu surga dibuka. Dalam riwayat lain dibuka seluruhnya dan tidak ditutup satupun. Kesempatan minta surga. Kalau Allah sudah daftarkan Anda dan Anda daftarkan di Ramadan, insya Allah selamanya Anda akan jadi ahli surga. Anda sudah tahu, Ramadan kan dilatih orang untuk menjadi orang yang bertakwa. Berarti Anda tinggal terapkan setelah Ramadan, Anda akan menjadi orang yang ahli surga insya Allah. Dan ditutup semua pintu neraka.
Nggak ada peluang masuk ke neraka. Karena semua orang jadi baik pada saat itu. Kalau masih ada orang yang mau berzina di Ramadan, masih mau khamar, kenapa? Gitu. Itu semua keburukan. Efek-efeknya buruk dalam kehidupan. Dosa-dosa ini menghilangkan fasilitas, minimal mengurangi, dan bisa hukuman-hukuman Allah datang kepada dia. Penyakit lah, cobaan dalam rumah tangganya lah, anaknya nakal lah, segala macam. Karena dosa yang dia lakukan. Lalu untuk apa Anda lakukan pelanggaran? Bukankah Anda kalau buat pelanggaran-pelanggaran di kantor, Anda bisa di PHK? Atau Anda bisa dihukum, minimal dapat SP, surat peringatan? Kan begitu. Ya. Lalu kata Nabi SAW, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Syaitan-syaitan dibelenggu, itu luar biasa. Gitu kan? Baik teman-teman sekalian. Kita harus mengetahui bahwasanya banyak hal yang harus kita jadikan sebagai bahan muhasabah. Di antaranya ada sebuah hadis yang saya ingin singgung di sini. Kata Nabi SAW, la tazulu kadama abdin yawmal kiamat hatta yus'alu an arba'a atau an arba'in. Tidak akan pernah beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat di mahsyar nanti pada saat kita dibangkitkan. Anda selalu baca dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yawmiddin, Raja pemilik hari kiamat. Itu hari kiamat. Rukun iman kita yang kelima hari kiamat, hari kebangkitan, hari hisab. Tidak akan beranjak kaki kita ke surga ataupun ke neraka. Kalau ahli neraka, na'udzubillah. Sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Umurnya, waktunya di mana dia habiskan. Waktumu saudaraku, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Di mana kau habiskan? Ditanya oleh Allah SWT. Allah tidak kasih kamu waktu begitu saja. Ada tujuannya kamu hidup itu. Tanyakan diri kita, ada tujuan. Kita lahir di muka bumi ini, apakah begini saja? Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa menjamah, kaki bisa melangkah. Banyak, ya, begitu rumit sistem dalam tubuh kita ini semua. Begitu saja. Kata Allah SWT, am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian sia-sia dan tidak akan dikembalikan kepada kami? Enggak mungkin. Ada tujuan, dan Allah mengatakan dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak adakan, ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ada tujuan kita di sini. Bukan untuk maksiatan. Gitu kan. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya umurmu nanti saudaraku. Waktu-waktu kalau umur ini. Yang kedua, wa an syababi fima ablah. Masa mudanya di mana dia habiskan. Selalu bahasanya masih mumpung masih muda. Maksiatlah. Masih ayo pacaran saja, nggak masalah, coba saja rokok, khamar, apalah segala macam, ugal-ugalan. Kenapa masa muda yang justru potensi yang luar biasa, energi lagi full ya, ide-ide lagi brilian, dipakai dalam kemaksiatan. Kenapa bukan seperti Imam Syafi'i? Kata beliau, saya menghafal Quran di umur 7 tahun. Gitu. Seperti Imam Ahmad yang menghafal Quran 10 tahun atau 12 tahun. Kenapa enggak seperti itu? Kalau luput dari kita, anak-anak kita jangan luput. Gitu. Kemudian wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqa. Ini yang ketiga, dan hartanya dari mana dia dapatkan, kemana dia keluarkan. Nah ini akan ditanya oleh Allah SWT. Dari mana sumbermu dan kemana kau keluarkan. Gitu. Jadi harus sumbernya halal, keluar kepada halal. Semua akan dihisab oleh Allah SWT. Sampai sebagian salaf kalau makan makanan sambil meneteskan air mata dia mengatakan wala tus'aluna. Kalian akan ditanya ini. Tentang nikmat-nikmat ini. Pasti akan ditanya. Sambil mereka meneteskan air mata. Minum air. Sambil mereka meneteskan air mata. Semua akan ditanya. Dan dalam sebuah riwayat dikatakan air dingin pun yang akan diminum akan ditanya oleh Allah SWT pada hari kiamat. Dan yang terakhir wa an ilmi madza amila fihi. Dan tentang ilmunya. Ya. Dia amalkan nggak ilmu itu? Yang sudah dia belajar tentang hukum-hukum agama segala macam. Ya. Baik teman-teman, sekarang kita tutup dengan coba kita sebutkan program-program harian yang bisa Anda lakukan gitu kan. Mulai dari bangun tidur. Tentu di Ramadan, insya Allah di awal Ramadan nanti jangan luput dari sahur. Bangun, baca zikir. Bangun tidur, ya banyak sekali doa-doa yang mulia, di antaranya sabda Nabi SAW ini jangan pernah luput teman-teman.
Man ta'arra minal lail, siapa yang terkaget pada malam hari, bangun atau dia kaget lalu dia tidur lagi pun, pada saat dia terbangun itu, dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. 3 zikir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Anda sudah hafal tentunya. Terus subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ini itu mudah sekali ya. Kemudian wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini juga hafal, mudah dihafal gitu. Ditambah kata Nabi SAW, dia mengatakan Allahumma gfirli, ampunilah kesalahanku. Apa yang terjadi teman-teman? Kalau Anda kaget malam hari, mau sahur kah, mau ke kamar mandi kah, mau buang air kecil, buang air besar, mau minum air kah, atau memang Anda niat mau sholat misalnya. Kata Nabi SAW, diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau dia berdoa diijabah. Kalau dia sholat diterima. La ilaha illallah. Begitu luar biasanya. Zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dan tidak ada sekutu bersamanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya kerajaan, baginya puji-pujian dan tidak ada sekutu bersamanya. Dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Wa la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allahu akbar, Allah maha besar. Kemudian wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari sisi Allah al-aliyil azim ya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allah yang maha mengetahui dan juga maha agung. Lalu kemudian kita tambah Allah maghfir, ya Allah maafkanlah kesalahanmu. Diampuni dosanya yang lalu walaupun Anda tidur lagi setelah itu. Apalagi kalau Anda bangun jalankan sunnah Nabi SAW, sahur, makan kurma, minum air. Kalau Anda memang butuh makanan yang berat, nasi segala macam, silakan. Niatkan sahur. Karena kata Nabi SAW, tasahharu. Makan sahur, fa inna fis sahuri barakah. Karena di sahur itu ada berkah. Anda baca zikir dulu, dan Anda bangun, Anda sahur. Ya, kalau Anda yang belum sholat malam, Anda sholat malam. Ya. Intinya Anda isi dengan amal ini. Dan kalau dia berdoa diterima, ya Allah maafkan kesalahanku, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah. Terus tidur lagi, sudah dapat pahala. Apalagi kalau dia sholat, apalagi kalau dia ya, berdoa dan seterusnya. Apa saja yang dia punya hajat dari hajat dunia yang baik, hajat akhirat Allah akan kabulkan. Dan setelah sahur, teman-teman sekalian, dan ingat sahur itu bukan ajang balas dendam ya, tapi ajang untuk menjalankan sunnah Nabi. Makanya kata Nabi SAW, sebaik-baik makanan kalian di sahur adalah kurma. Sebaik-baik makanan kalian pada saat buka puasa adalah kurma. Kurma ringan. Dan bisa kita gabungkan dengan hadis Nabi, siapa yang makan 7 butir ajwa Madinah di pagi hari, maka dia akan selamat dari segala jenis sihir dan racun. Sahur dengan itu. Kalau Anda butuh makanan berat juga tidak masalah. Tapi jangan teman-teman menjadi ajang ketakutan sendiri dan balas dendam. Nanti akhirnya kan saya berapa jam tidak makan, sekarang saya makan banyak, sampai akhirnya jadi malas sholat subuh atau ketiduran bahkan. Dan termasuk sunnah Nabi SAW menerlambatkan sahur. Kata Nabi SAW, manusia akan selalu dalam keadaan baik selama mereka menerlambatkan sahur dan menyegerakan buka puasa. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, Anda usahakan sholat subuh di masjid. Ya. Jangan kehilangan ini. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia seperti telah menghidupkan setengah malamnya. Dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan, siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka dia seperti menghidupkan setengah malamnya, dan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia telah menyempurnakan setengah yang tersisa. Juga kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia di bawah lindungan Allah ya, sampai besok pagi lagi. Dan siapa yang akan terganggu? Tidak ada yang bisa ganggu dia kalau di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Fi dhimmatillah artinya di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian teman-teman sekalian, sementara Anda menuju ke masjid, jangan lupa doa keluar rumah. Ada doa menuju ke masjid. Ya, ini tentu panjang kalau saya mau bahas, tapi Anda sudah bisa ambil garis besarnya. Kemudian ada hadis yang menjelaskan niatkan untuk itu.
Kalau menuju ke masjid itu setiap langkah, satu langkah pengampunan dosa, satu langkah peninggian derajat, dan juga pencatatan satu pahala. Masuk masjid dengan kaki kanan, ya, keluar dengan kaki kiri. Ini sunnah Nabi SAW, pahala. Nah, ada doa masuk masjid, ada doa keluar masjid. Minta agar diberikan rahmat pada saat masuk, minta diberikan rezeki pada saat keluar. Anda masuk di saf pertama kalau laki-laki, saf yang di belakang kalau perempuan. Kemudian sholat, ada sholat sunnatul fajr, yang kata Nabi SAW, sholat 2 rakaat antara azan dan iqamah subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seluruh, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maaf saya ulangi, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Di rakaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu Anda berdoa kalau masih ada waktu antara azan dan iqamah. Lalu jangan pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Ingat itu. Sampai Ibrahim An-Nakhai rahimahullah mengatakan, kalau ada orang tidak peduli dengan takbiratul ihram pertama imam, maksudnya dia tidak peduli mau masbuk, mau sholat masjid atau tidak, maka cuci tanganmu dari dia. Tidak layak jadi teman, tidak layak jadi pasangan, tidak layak jadi atasan, tidak layak jadi bawahan. Begitu tolak ukur mereka dulu. Kemudian Anda takbiratul ihram bersama imam. Kata Sa'id bin Musayyib rahimahullah, selama 40 tahun saya tidak pernah melihat kecuali punggung imam. Dan selama 40 tahun saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Padahal kata Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 hari saja, belum 40 tahun ya, maka dia dijamin akan selamat dari api neraka. Juga kemunafikan. Ada 2 hal. Dia dapat 2 bara'ah, 2 pembebasan dari api neraka dan dari sifat kemunafikan. Kemudian kalau Anda lagi tidak ada terikat dengan akad, itu juga tadi ada doa antara azan iqamah, ada doa setelah dengarkan muadzin lalu ucapkan doa setelah azan, kemudian berdoa di antara azan dan iqamah, itu mustajab ya. Habis itu jangan buru-buru berdiri habis sholat subuh, Anda duduk dulu. Ya. Zikir teman-teman sekalian. Zikir. Baca istighfar 3 kali, ayat kursi. Kata Nabi SAW, siapa yang rutin menjaga, siapa yang tidak meninggalkan ayat kursi setelah sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga kecuali kematian. Baca Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau sholat subuh dan sholat maghrib 3 kali. Kalau sholat rubaiyah yang 4 rakaat, duhur, asar, isya sekali-sekali. Baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 dengan tumaknina. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai lengkap masing-masing 33, genapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Habis itu Anda duduk sampai waktu syuruk. Waktu syuruk, ya. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat berjamaah subuh di masjid, kemudian dia duduk sampai terbit matahari, dia berzikir kepada Allah, majelis ilmu, atau baca zikir pagi petang, atau baca Quran. Kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya, pahala haji lengkap, atau sempurna. Ada buru-buru pun, yang penting minimal tadi sampai selesai zikir sholat. Habis itu teman-teman sekalian, Anda balik ke rumah, Anda boleh istirahat sejenak setelah syuruk. Dari syuruk sampai waktu duha Anda boleh istirahat kalau Anda mau istirahat, tidur sejenak. Yang jelas teman-teman sekalian, Anda setelahnya mungkin jam 10 ya, kalau Anda memang mau istirahat. Kalau Anda langsung beraktivitas maka Anda boleh mandi segala macam kegiatan biasa seperti biasa di kantor, dan jangan pernah puasa menjadi beban buat Anda. Karena innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Kalau Anda mengatakan saya kayaknya sebentar jam 11 haus nih, saya akan lapar, nanti begitu benar. Gak usah pikirkan masalah. Insya Allah tidak. Bi'idnillahi ta'ala. Begitu ya. Kemudian Anda jangan lupa sholat duha teman-teman. Duha ini penting sekali. Ya, penting sekali. Jadi jangan pernah ketinggalan itu ya. Karena Nabi SAW bersabda ya tentang masalah sholat duha ini, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap orang di antara kalian kalau dia tiba di pagi hari maka dia harus bersedekah untuk setiap sendihnya. Fakullu tasbihatin sadaqah, setiap ucapan tasbih dihitung 1 sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah, dan setiap pujian kepada Allah, alhamdulillah,
adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir Allah Akbar sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, menyuruh pada kebaikan dihitung sedekah. Wa nahyun anil munkari sadaqah, dan melarang kemungkaran juga sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'huma min ad-duha, dan semua itu bisa terbayarkan sedekah untuk 360 sendi, ya, itu dengan 2 rakaat sholat duha. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi ini luar biasa. Setelah itu kalau anda beraktivitas, ya, mau ke kantor, misalnya anda setelah syuruk, anda pulang ke rumah, anda siap-siap mandi segala macam. Kalau sudah masuk waktu jam 7:30, ya, kita sekarang sebelum ke kantor, anda bisa sholat duha, kerjakan sholat duha tersebut. Ibu-ibu juga sholat duha sebelum aktivitas yang lain, kecuali suami butuh dilayanin pakaiannya segala macam, selesaikan dulu, gitu kan. Kemudian anda mulai sholat duha. Jangan pernah tinggalkan sholat duha ini. Kemudian bagi teman-teman yang keluar mencari rezeki, itu pahalanya besar sekali. Ya, pahalanya besar sekali. Kata Nabi SAW, ma'akala ahadun ta'aman qatun khairu min an ya'kula min amali yadih. Ketahuilah tidak ada sesuatu yang lebih baik bagi seseorang yang dia makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Ya. Dan dalam riwayat lain, siapa yang keluar mencari rezeki ikhlas karena Allah, maka dia seperti jihad di jalan Allah. Anda laki-laki keluar cari beraktivitas, bekerja biasa saja, jangan terbebani dengan puasa. Puasa adalah sebuah ibadah pembersihan dosa, pelatihan, bahkan itu masa pengobatan, terapi pengobatan tanda kutip, ya. Terapi pengobatan itu. Karena Anda ibarat badan kita ini seperti mobil, ya. Selama 11 bulan, ya, dari Syawal sampai ke Sya'ban, Anda pakai makan, minum, pedas, dingin, ya, segala macam, banyak, sedikit Anda makan. Sekarang 1 bulan diservis, makan, dikontrol makan dan minumnya. Ya. Ini hal mendasar juga harus difahami. Jadi bukan bulan penyiksaan, teman-teman, tapi bulan justru servis. Makanya Anda setelah Idul Fitri, Anda biasa rasakan pada saat hari pertama Idul Fitri kan kita biasanya tidak pernah makan pagi, gak pernah makan siang. Tiba-tiba kita silaturahim ke rumah keluarga, makan ketupat, makan buras, makan segala macam. Kita kan rasanya makan sedikit sudah kenyang. Karena memang badan kita ini, perut kita kayak sudah habis diservis. Jadi sudah kembali lagi normal. Jangan dirusak. Kemudian teman-teman, Anda juga tetap walaupun bekerja di kantor, jangan luputkan majelis ilmu. Sambil bekerja kalau Anda bisa dengarkan ceramah, jangan sia-siakan di medsos. Ya. Ibu-ibu di rumah sambil masak, nyapu, bersih-bersih rumah, nyuci, putar radio, putar ceramah di medsos, di YouTube, dengarin ceramah. Sepanjang Anda beraktivitas ceramah terus, ya. Semoga saja kita berharap kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, ya. Karena kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menuntut ilmu, ya, menempuh jalan menuntut ilmu, ya, tadi dia gunakan waktu-waktunya untuk menuntut ilmu walaupun dengan mendengar, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga, ya. Sampai tiba waktu duhur, Anda jangan sia-siakan. Ingat, beberapa menit sebelum azan duhur Anda sudah siap-siap. Usahakan Anda laki-laki di saf pertama masjid. Anda perempuan sudah siap di sejadah dan mukena Anda. Sebelum azan berapa menit. Begitu azan Anda dengarkan muadzin. Jawab muadzinnya. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin ucapkan seperti apa yang diucapkan. Lalu bacalah salawat kepadaku, ya. Dan kita baca doa azan Allahumma rabbah da'wati tamma sampai akhir. Setelah itu kita jangan lupa sholat 4 rakaat sebelum duhur. Karena ini masuk dalam 12 rakaat sehari semalam yang harusnya dijaga. Namanya sunnah, diistilahkan dengan sunnah rawatib. Kata Nabi SAW, sampai menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. 12 rakaat itu 2 rakaat, ya, antara azan dan iqamah subuh, sunnatul fajr. Lalu kemudian 4 rakaat sesudah duhur, sudah 6, ya. Kemudian 2 rakaat sesudah duhur, sudah 8. 2 rakaat sesudah maghrib, 10. 2 rakaat sesudah isya, 12. Ya. Tentu ada sunnah-sunnah yang lain, tapi ini namanya sunnah rawatib. Yang kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam ini, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Jadi ada 4 rakaat sebelum duhur. Setelah itu Anda punya kesempatan. Sama tadi waktu mau subuh, ya. Ada doa menuju keluar rumah, ada doa keluar kantor ke masjid juga ada doanya. Misalnya doa keluar rumah boleh dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Doa menuju ke masjid, masuk kaki kanan di masjid, keluar kaki kiri, baca doa mau masuk, minta dibukain pintu rahmat.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa maftah li abwaab rahmatik. Kemudian keluar minta diberikan karunia atau fadl. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa maftah li abwaab fadlik. Kemudian ada solat sunnah tadi qobliyah, ada dua azan antara azan dan iqamah, ada meraih takbiratul ihram pertama bersama imam dan zikir habis solat. Habis solat duhur, Anda usahakan awal waktu ya solat itu, dan Anda solat sunnah ba'diyah. Kalau Anda mau kerjakan dari 12 rakaat, berarti 2 rakaat sesudah duhur. Tapi kalau Anda mau lebih besar utamanya, laksanakan hadis Nabi SAW, man hafidha arba'a rakaatin qabla duhur wa arba'ati ba'da, haramallahu alaihi nar. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, maka Allah akan haramkan baginya api neraka. Jadi Anda bisa menggabungkan dua buah hadis. Hadis tentang 12 rakaat sehari semalam dengan hadis tentang pengharaman dari api neraka. Tinggal tambah 2 rakaat lagi setelah duhur. Jadi 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur. Habis itu Anda kembali kepada aktivitas biasa. Anda bisa kembali ke kantor bagi yang kerja. Anda juga di rumah, kalau lagi di rumah Anda bisa, atau Anda misalnya kerja di rumah. Kalau Anda terikat dengan akad, Anda harus selesaikan akad itu kerja. Jangan sampai Anda kena kerja di rumah tapi Anda akhirnya lalai di rumah. Nggak boleh. Anda punya akad. Kata Nabi SAW, ada muslimun ala syurutihim. Orang muslim sesuai dengan syaratnya. Ibu-ibu, Anda beraktivitas yang urus anak segala macam. Tapi kalau memang ada waktu lowong, Anda mau kailula namanya. Istirahat siang boleh. Nabi SAW berkailula. Dan memerintahkan umatnya untuk kailula kalau memang bisa. Istirahat siang. Kemudian jangan luput, ingat sebelum asar. Siap-siap ke masjid. Seperti tadi sama. Doa keluar menuju masjid. Doa keluar rumah, doa menuju masjid. Ya. Kaki kanan masuk masjid, kaki kiri keluar masjid, doa masuk masjid, doa keluar masjid. Salat qobliyah asar yang kata Nabi SAW, man hafidha arba. Rahimallahu amrin shalla arba'a raka'atin qabla asr. Atau kama qala Nabi SAW, artinya atau rahimallahu imra'an shalla qabla asri arba'an. Shalla qabla al-asri arba'an. Lafadznya tepatnya seperti itu. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Lalu kemudian Anda sholat berjamaah. Kalau masih ada waktu Anda doa antara azan dan iqamah. Kemudian Anda mulai ya sholat asar. Habis itu zikir habis asar. Habis itu jangan lupa, tadi juga lupa saya sampaikan, habis zikir di pagi hari tadi subuh, jangan lupa zikir pagi. Habis asar juga jangan lupa zikir sore tentunya. Kemudian Anda bebas punya aktivitas pada saat itu. Tentu nanti akan saya closing dengan sebuah poin penting ya. Di celah-celah waktu ini, di jeda-jeda waktu Anda semua, jangan lupa baca Quran. Al-Quran ini tidak mengenal waktu di Ramadan lagi. Sudah setiap saat kita baca. Setiap saat. Ya. Jadi habis sholat wajib, habis sholat duha, di waktu senggang ya. Antara duhur sama asar, baca Quran. Usahakan sebanyak mungkin Anda mengkhatam Al-Quran di Ramadan. Kemudian setelah itu teman-teman sekalian, Anda sebagai ibu rumah tangga boleh menyiapkan buka puasa, ya. Anda juga boleh mempersiapkan, boleh belanja, laki-laki membantu istri memberikan beberapa kebutuhan di rumah. Gak masalah, orang gembira dengan buka puasa. Karena memang Nabi SAW menjelaskan, lis-shaimi farhatan, orang puasa punya 2 kegembiraan. Memang kita disuruh gembira pada saat itu. Farhatun inda fitri, bergembira pada saat buka puasa. Karena memang hilang haus kita, ya. Hilang dahaga kita, hilang lapar kita. Tapi memang kita sunnahnya pada saat buka puasa teman-teman sekalian, jangan ajang balas dendam sebagaimana saya katakan tadi. Bukan ajang balas dendam. Oh tadi ini saya nggak makan berapa jam, sekarang makan. Sunnah Nabi SAW akhi dan ukhti, buka puasa, makan kurma dulu. Yang paling bagus rutab. Rutab adalah kurma basah ya. Itu yang Nabi SAW lakukan. Kalau tidak kurma apa saja. Makan kurma, kemudian minum air putih, lalu Anda sholat maghrib dulu. Kemudian setelah Nabi SAW mengatakan, siapa yang berbuka puasa dengan beberapa butir kurma. Kalau dia tidak temukan baru dengan air. Jadi memang sunnahnya, walaupun Anda haus, makan kurma dulu. 1 butir, kemudian Anda minum air. Sunnah Nabi SAW, seperti itu kurang lebih urutannya ya, kalau dalam hadis. Setelah itu, jangan lupa baca doa. Tentu bismillah awalnya. Setelah Anda makan dan minum, Anda baca doa. Dhahabal dhama, telah hilang rasa haus. Wabtalatil uruq, telah basah kembali urat-urat. Wa thabatal ajru insyaallah. Semoga ini dicatat pahala sempurna oleh Allah dengan izinnya. Setelah itu Anda sholat maghrib dulu. Jangan lupa. Sama tadi. Doa menuju ke masjid. Ya, doa keluar rumah. Masuk kaki kanan masjid. Keluar kaki kiri. Baca doanya. Masuk dan keluar ada doanya. Sholat qobliyah maghrib. Kemudian kata Nabi SAW. Antara azan dan iqamah ada sholat. Gitu kan. Kemudian berdoa kalau masih ada waktu. Kalau
sudah tidak ada waktu Anda sholat berjamaah, ingat awal waktu. Ini untuk menjadi Ramadan yang terbaik kita bicara. Awal waktu, Imam Allah Akbar, kita sudah Allah Akbar juga. Kemudian setelah itu Anda zikir habis sholat, kemudian antara maghrib isya, yang paling baik tentu Anda nunggu. Ya, sampai isya, kalau Anda belum lapar, tapi kalau Anda mau pulang makan silakan. Anda boleh makan di situ, bergembiralah dengan buka puasa itu. Dan kegembiraan ini akan disempurnakan dengan kegembiraan yang kedua, yaitu kata Nabi SAW, "Farhatun inda liqa'i rabbi", dan gembira pada saat dia bertemu dengan Tuhannya karena balasannya sangat memuaskan dia. Kemudian teman-teman sekalian, setelah itu jangan lupa sholat isya ke masjid sebelumnya, sebelum azan. Sama tadi, doa keluar rumah, doa menuju ke masjid, kaki kanan masuk masjid, kaki kiri keluar, baca doa masuk, doa keluar, sholat qabliyah, berdoa, sholat qabliyah isya. Karena kata Nabi SAW, antara azan dan iqamah ada sholat. Kemudian Anda berdoa, kemudian Anda sholat. Pertama, takbiratul ihram pertama imam Anda sudah ikut. Habis itu zikir habis sholat, lalu ikutlah sholat tarawih. Dan sholat tarawih ini usahakan teman-teman sekalian mengikuti imam. Mengikuti imam. Karena kata Nabi SAW, "Idza shallama imam hatta yansarib, husiba lahu qiyamu lailah." Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga imam selesai, maka dianggap atau dicatat melakukan sholat semalam suntuk. Ya, hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian teman-teman sekalian, setelah sholat tarawih Anda pulang, baca Al-Quran sebelum tidur, dengarkan ilmu. Ya, mungkin ada acara live, ya, teman-teman para dai-dai kita, dan usahakan jangan begadang, tidur cepat. Kemudian kembali lagi Anda bangun di sepertiga malam untuk baca doa tadi yang sudah kita sebutkan pada saat bangun, Anda sahur, ya. Kemudian beraktivitas seperti apa yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian teman-teman sekalian, ada hal yang kita, atau bahasa saya ini adalah bonus sebenarnya. Bonus. Dari semua aktivitas yang tadi kita sebutkan itu teman-teman, pahalanya kepada Anda pribadi kan. Sekarang saya ingin tanya, apakah Anda mau mendapatkan pahala ekstra dari semua apa yang Anda lakukan itu? Misal Anda sholat, tapi Anda dapat juga pahala sholat yang lain. Anda puasa, Anda dapat pahala puasa yang lain. Anda baca Quran, Anda dapat pahala Quran, baca Quran yang lain. Anda zikir, dapat pahala zikir yang lain. Apa Anda mau semua itu? Jawabannya itu iya. Ya, bagi orang beriman tentu dia mau. Bagaimana caranya? Usahakan akhi dan ukhti Anda punya andil di masjid itu. Misalnya masjid lagi renovasi, Anda ikut menyumbang. Karena kalau orang sholat di situ, Anda akan panen pahalanya. Maka Anda hadir di situ sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Semua juga orang yang sholat Anda panen pahalanya. Karena Anda nyumbang, walaupun cuma Rp1.000. Nyumbang buat masjid. Kemudian Anda puasa, Anda dapat juga pahala puasa orang. Kata Nabi SAW, mohon maaf, siapa yang membuka puasa kan orang lain, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa dikurangi sedikit pun. Anda dalam satu hari bisa dapat pahala puasa Anda, dan juga bisa dapat pahala puasa orang lain. Minimal satu orang Anda bisa. Sekarang satu dus air mineral isinya ya 40 gelas air. Sumbang ke masjid-masjid dan musola dekat rumah Anda. Berapa harganya? 20.000, 30.000, 50.000. Anda panen pahala satu hari 40 orang. Itu luar biasa. Apalagi kalau semua orang-orang saleh. Itu kan luar biasa. Berarti Anda bisa meraih pada hari itu pahala 41. Bagaimana kalau Anda nyumbang 100? Bagaimana kalau Anda nyumbang 1000? Makin banyak Anda nyumbang, termasuk kurma, air, mungkin makanan berat orang makan di masjid, itu semua pahalanya ada. Ya. Begitu juga dengan baca Quran, Anda sebarkan mushaf Quran. Jadi bukan cuma Anda yang baca. Anda sebarkan tentang aplikasi Al-Quran kah, atau Anda misalnya, mohon maaf, beli mushaf Quran Anda bagi, sehari satu, atau Anda cuma mampu beli satu, Anda bagikan, cari rumah tahfidz Quran, berikan kepada orang-orang Quran tersebut, sebarkan mushaf. Anda bisa dapat pahala zikir. Sekarang banyak buku-buku zikir pagi petang. Kami baru terbitin ada zikir pagi petang. Anda bisa lihat di situ zikir pagi petang. Bisa Anda sebarluaskan, berapa itu harganya. Sebarluaskan, kasih orang supaya dikantongin. Mereka bisa baca. Anda bisa berdoa, mendoakan orang lain. Dan hampir semua aktivitas kita ini, kita bisa dapatkan. Sampai pun ada sahabat mengatakan tentang masalah buka puasa ini, orang, ya Rasulullah, tidak semua orang mampu memberikan buka puasa kepada orang lain. Kata Nabi SAW, Allah akan berikan pahala itu. Walaupun orang hanya memberikan susu yang dicampur dengan air, atau seteguk air, atau sebutir kurma. Anda bisa dapatkan semua itu. Maka
Buatkan program buat diri Anda sendiri teman-teman sekalian. 1 jam lebih ini kita nggak bisa menjelaskan semuanya, tapi saya coba kasih kerangka fikirnya. Semoga Allah SWT mudahkan kita semua untuk menjadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum yang terbaik kita, dan terus kita akan tingkatkan kualitas kita sampai ajal datang nanti insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.